Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, semoga dengan kita membaca doa tadi bisa memperlancar dan juga mempermudah kita dalam pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa saja yang tidak masuk pada pertemuan kali ini? Adakah yang tidak masuk? Tidak ada? Alhamdulillah, jika tidak ada, berarti hari ini masuk semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, tadi sudah Ibu absen, sudah berdoa juga. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji dan juga adab bersin dan menguap. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bercerita sedikit kepada kalian. Ida memiliki 2 buah kue coklat. Sore harinya Rina bermain ke rumah Ida. Mereka bermain bersama. Karena Ida memiliki 2 buah kue coklat, Ida memberikannya 1 buah kepada Rina. Nah, sekarang Ibu mau bertanya anak-anak, apa yang seharusnya diucapkan Rina kepada Ida? Ada yang tahu? Oke, Mas, bagus. Betul sekali. Rina berterima kasih kepada Ida karena Ida sudah memberikan 1 buah kuenya kepada Rina. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke sekolah bersama. Ida adalah anak dari orang kaya dan juga berkecukupan. Tetapi ketika berangkat sekolah, dia tetap bersama Rani dengan mengendarai sepeda. Sesampainya di sekolah, jika ada temannya yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah, Ida selalu membantu untuk menjelaskan agar temannya itu paham. Nah, ada yang tahu anak-anak, Ida memiliki sikap apa? Rendah hati? Ya, betul sekali. Ida memiliki sikap rendah hati. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, yaitu berterima kasih dan juga rendah hati. Nah, anak-anak ada yang sudah tahu apa itu berterima kasih? Coba angkat tangannya kalau ada yang tahu. Oke, Mbak Naila, apa coba berterima kasih itu? Kurang tepat ya Mbak Naila. Nah, di sini Ibu Guru akan memberikan penjelasan tentang makna berterima kasih itu seperti apa. Jadi begini anak-anak, sikap berterima kasih adalah sikap syukur kepada Allah atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Nah, sekarang Ibu Guru ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, apa saja yang sudah Allah kasih kepada kita? Ada yang bisa coba angkat tangannya. Nah, betul sekali anak-anak, Allah memberikan kita banyak sekali, sampai kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, sudahkah kalian berterima kasih kepada Allah? Sudah belum? Nah, bagaimana caranya? Sudah tahu apa belum? Belum ya? Nah, cara kita berterima kasih kepada Allah yang pertama, dengan mengucapkan kalimat tahmid. Ada yang tahu kalimat tahmid seperti apa bunyinya? Coba angkat tangan. Nah,
Iya, betul sekali. Kalimat tahmid bunyinya alhamdulillah. Nah, selanjutnya yaitu mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Mematuhi perintah Allah contohnya kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya yang termasuk amal kebaikan. Nah, yang untuk menjauhi larangannya berarti kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh berbuat dosa. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan nikmat Allah, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dengan baik. Dan yang keempat yaitu berbagi kebahagiaan dengan sesama. Nah, anak-anak, selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berterima kasih juga kepada sesama manusia loh. Ada yang tahu kepada siapa saja kita berterima kasih? Coba angkat tangannya. Oke, Mbak Rani, kepada orang tua. Iya, betul sekali. Karena orang tua sudah merawat dan juga membesarkan kita dari kecil hingga dewasa. Selanjutnya ada yang tahu? Oke, Mas Haikal. Guru, iya betul sekali, kepada guru kita. Karena guru kita sudah memberikan kita ilmu untuk bekal kita di masa depan. Nah, selain dua tadi, guru dan juga orang tua, kita juga harus berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Selanjutnya yaitu cara berterima kasih kepada orang tua. Yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih dengan bahasa yang sopan dan juga santun. Contohnya, terima kasih Bu, terima kasih Pak, matur suwun Bu, matur suwun Pak. Begitu. Nah, yang kedua yaitu memanfaatkan barang yang sudah diberikan orang tua kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yaitu menyayangi dan juga menghormati orang tua kita. Nah, selanjutnya yaitu berterima kasih kepada guru. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih dengan bahasa yang sopan dan juga santun, seperti kepada orang tua. Nah, yang kedua yaitu selalu mematuhi peraturan sekolah dan tidak melanggarnya. Nah, anak-anak, bagaimana, sudah paham atau belum tentang sikap berterima kasih? Paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham, berarti selanjutnya kita masuk ke akhlak terpuji yaitu rendah hati. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan cerita tentang rendah hati. Nah, ada yang tahu atau tidak rendah hati itu apa? Coba yang tahu angkat tangannya. Belum tahu? Baiklah, kalau belum tahu, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu rendah hati. Nah, rendah hati adalah sikap tidak menyombongkan diri dan juga tidak meremehkan orang lain. Nah, tadi di awal kan Bu Guru sudah bercerita tentang Ida dan juga Rani, di mana Ida berangkat sekolah menggunakan sepeda bersama dengan Rani. Padahal Ida di sini termasuk anak orang yang kaya dan juga berkecukupan. Nah, sampai di sekolah, apabila ada temannya yang kesulitan mengerjakan PR, Ida selalu membantunya dan juga mengajarinya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Ida memiliki sikap rendah hati. Betul sekali. Nah, anak-anak, sikap rendah hati di sini biasanya disebut juga dengan sikap apa? Ada yang tahu? Iya, Mas Bagus, sikap apa? Tawadhu. Iya, betul sekali. Rendah hati juga bisa disebut dengan sikap tawadhu. Betul sekali. Nah, anak-anak, sikap tawadhu tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Ada yang tahu caranya? Nah, kalau belum tahu, cara yang pertama yaitu dengan tidak meremehkan orang lain. Jadi kita harus bisa menghargai sesama manusia, tidak boleh meremehkan satu sama lain. Yang kedua yaitu tidak membanggakan diri. Apabila kita di sekolah misalnya mendapatkan juara 1, nah kita tidak boleh membanggakan diri kita dan juga tidak boleh sombong. Kita harus selalu memiliki sikap rendah hati. Nah, yang ketiga yaitu tidak suka
pamer. Jika kita memiliki barang baru, kita tidak boleh memamerkan kepada orang lain. Nah, yang keempat yaitu mau menghormati orang lain. Nah, orang lain ini siapa saja? Ya, semua orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, walaupun nanti ada yang berbuat jelek kepada kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejelekan ya anak-anak. Nah, kita harus tetap memiliki sikap rendah hati. Yang kelima yaitu mau mendengarkan nasihat orang lain. Jadi kalau kita dinasehati, kita juga harus mendengarkan ya anak-anak. Kalau dinasehati jangan berbicara sendiri. Yang terakhir anak-anak yaitu melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan sendiri tanpa menyuruh orang lain. Jadi jika kita bisa melakukan pekerjaan itu sendiri, tidak usah menyuruh orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, jika pada diri kita memiliki sikap tawadhu atau rendah hati tadi, memiliki banyak sekali hikmahnya. Di antaranya yaitu kita selalu disenangi oleh orang lain, memiliki banyak teman, selalu dihormati dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan tentang sikap rendah hati atau tawadhu. Mungkin dari anak-anak sudah paham atau ada yang ditanyakan? Silahkan. Baik, belum ada ya. Berarti kalau belum ada semuanya sudah paham. Kita masuk materi selanjutnya yaitu adab bersin dan juga menguap. Sebelumnya pasti anak-anak sudah tahu ya apa itu bersin? Sudah tahu kan? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian sudah tahu apa belum bagaimana caranya atau bagaimana adabnya ketika kita bersin dan juga ketika kita mendengar orang bersin? Belum tahu? Baik. Kalau belum tahu, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana adab-adabnya. Sebelumnya pasti anak-anak sudah tahu ya apa itu bersin? Sudah tahu kan? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian sudah tahu apa belum bagaimana caranya atau bagaimana adabnya ketika kita bersin dan juga ketika kita mendengar orang bersin? Belum tahu? Baik. Kalau belum tahu, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana adab-adabnya. Yang pertama anak-anak yaitu adab ketika kita ingin bersin. Diusahakan kita bersin dengan suara yang tidak keras. Nah, selanjutnya yaitu memalingkan kepala kita ke arah kiri seperti ini dan juga menutup tangan kita ketika bersin. Nah, setelah itu ketika kita sudah bersin, kita biasanya membaca apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, Mbak Naila, apa? Alhamdulillah, iya betul sekali. Kita ketika selesai bersin mengucapkan Alhamdulillah. Betul sekali. Nah, yang kedua yaitu adab bagi orang yang mendengarkan bersin. Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Kalau belum tahu, Ibu jelaskan di sini. Nah, adabnya bagi orang yang mendengar bersin, jika laki-laki mengucapkan yarhamu Allah. Nah, jika perempuan yaitu mengucapkan yarhamu killah. Artinya ada yang tahu atau tidak? Belum tahu? Oke. Kalau belum tahu, artinya yarhamukallah dan yarhamukillah yaitu semoga Allah tetap menyayangimu. Nah, yang ketiga, jika bagi kalian ada yang bersin dan didoakan oleh teman kalian seperti itu, kalian harus mengucapkan seperti ini anak-anak. Yahdikumullah. Nah, yahdikumullah ada yang tahu artinya apa? Belum. Nah, yahdikumullah itu artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Gitu ya anak-anak. Nah anak-anak sudah paham ya bagaimana adab kita ketika bersin dan juga ketika mendengar orang yang bersin. Paham? Alhamdulillah jika sudah paham. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang terakhir. Apa anak-anak? Iya, betul sekali. Adab menguap. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang terakhir yaitu adab menguap, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian sudah tahu atau belum menguap itu seperti apa?
Oh iya, seperti apa Mas Bagus? Iya, betul sekali. Menguap tadi seperti yang dilakukan oleh Mas Bagus tadi ya. Nah, sekarang pengertiannya menguap itu sudah tahu atau belum? Belum. Baik. Kalau belum, Ibu akan jelaskan di sini ya. Nah, menguap artinya yaitu perilaku otomatis dan tidak disengaja. Nah, yaitu proses mencangkup terbukanya mulut, menarik nafas panjang, dan mengisi udara ke dalam paru-paru. Nah, seperti yang dilakukan oleh Mas Bagus tadi. Anak-anak pasti sudah melihatnya, dan anak-anak pasti di rumah juga sudah pernah. Betul gak? Iya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya kepada kalian. Sudahkah kalian menerapkan adab yang benar ketika kalian menguap? Belum? Berarti kalian belum tahu ya adabnya seperti apa. Nah, anak-anak, jika kalian belum mengetahui adab menguap yang betul menurut Islam itu seperti apa, di sini Ibu akan menjelaskan adabnya yang baik dan benar itu seperti apa. Yang pertama yaitu menahan mulut untuk sebisa mungkin tidak terbuka. Yang kedua yaitu menutup mulut dengan punggung tangan kiri seperti ini. Dan yang ketiga yaitu tidak mengeluarkan suara hah atau sejenisnya. Jadi kita kalau menguap diusahakan tidak mengeluarkan suara. Nah, anak-anak, itu tadi ya adab menguap secara syariat Islam yang sudah benar. Nah, kalian tahu tidak, menguap itu adalah perbuatan atau tindakan yang tidak disukai oleh Allah loh. Ada yang tahu kenapa? Coba angkat tangannya. Wah, belum ada yang tahu ya. Nah, kalau belum ada yang tahu mengapa menguap itu merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah, karena menguap itu merupakan upaya atau usaha setan untuk mengganggu kita beribadah. Contohnya seperti ini anak-anak. Ketika kalian belajar di siang hari atau di malam hari, tiba-tiba kalian mengantuk dan menguap padahal masih jam 7 malam. Nah, itu merupakan gangguan setan supaya kita cepat-cepat tidur dan juga tidak jadi belajar seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi ya penjelasan dari Bu Guru. Nah, kita hari ini sudah belajar banyak sekali. Apakah kalian masih ingat apa saja yang kita pelajari? Nah, coba sebutkan dari yang pertama. Ya, yang pertama tadi kita belajar akhlak terpuji. Akhlak terpuji mencangkup apa saja, anak-anak? Iya, mencangkup berterima kasih, ya, sikap berterima kasih betul, dan juga sikap rendah hati. Iya, betul sekali. Selanjutnya kita belajar apa tadi? Ada bersin. Iya, betul sekali, ada bersin dan juga adab menguap. Nah, anak-anak, itu tadi ya yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum Ibu Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru ingin berpesan kepada kalian semua ya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap belajar di rumah karena kondisinya masih pandemi. Nah, tetap semangat dan sebelum pulang jangan lupa kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain ke depannya. Nah, terima kasih anak-anak atas partisipasinya dan juga keaktifan kalian dalam pembelajaran pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Nah, ketua kelas silahkan menyiapkan untuk berdoa. Alhamdulillah anak-anak, terima kasih semuanya. Selamat siang, Ibu akhiri ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan ketika Ibu mengajar pada siang hari ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.